Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Melda Rohan, NIM 230321100037 dari kelas A. Pada penugasan praktikum statistika kali ini, yaitu analisis komparatif, saya menganalisis mengenai jumlah konsumsi susu terhadap 3 rentan usia pada anak, yaitu anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Pada penugasan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai analisis komparatif di dalam SPSS beserta hasil dan juga interpretasinya. Sesuai yang sudah saya jelaskan di awal, pada penugasan kali ini, saya menganalisis mengenai jumlah konsumsi susu pada 3 jenis rentan usia anak. Yang pertama-tama, untuk melakukan analisis ini, kita harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik data view. Setelah itu kita buka data yang ingin kita analisis. Di sini saya sudah menyiapkan data anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Di copy semuanya tapi satu persatu secara bertahap. Ini yang pertama, mengcopy data dari anak bayi terlebih dahulu. Jika sudah di-copy, maka dipaste di bagian SPSS yang data view. Jika sudah, kita buka kembali data yang kita analisis, kita copy yang bagian anak balita. Setelah itu, jika sudah, kita paste di bagian SPSS di bagian data, di bagian bawah data dari anak bayi. Nah, jadi dimulai dari urutan 31. Lakukan pengecekan, takutnya nanti ada data yang tidak tercopy. Selanjutnya kita buka kembali untuk data yang terakhir, yaitu anak prasekolah. Kita copy. Setelah itu kita paste dan tempel di bagian setelah data anak balita. Jadi dimulai dari urutan 61. Dan lakukan pengecekan kembali. Jika sudah, kita buka data Excel untuk pengelompokan dan diletakkan di sebelah atau di varian kedua. Nah, itu urut juga dimulai dari 1, copy sebanyak 30 data. Kita paste di bagian variabel yang kedua. Jika sudah, buka kembali Excel dan kita copy data yang kedua atau angka 2. Jika sudah, buka kembali SPSS dan copy di bawah angka 1 atau dimulai dari urutan 31. Nah, lakukan pengecekan kembali. Dan ternyata saya waktu mengcopy itu kurang, jadi saya tambahkan secara manual dengan cara mengetikkan angka 2. Hingga kolom 60.
Jika sudah, buka Excel kembali dan masukkan angka yang paling terakhir, yaitu angka 3 atau pengelompokan 3. Jika sudah, kita buka SPSS dan copy di mulai urutan 61 atau di bawah angka 2 dan lakukan pengecekan. Jika sudah, maka klik variabel view, lalu klik value yang bagian bawah. Nah, itu yang bagian value kita masukkan angka atau pengelompokannya, yaitu 1 dengan label anak bayi. Lalu klik ADD. Setelah itu yang kedua, value dengan angka 2 dan labelnya anak balita, lalu ADD kembali. Dan yang terakhir ketiga, yaitu dengan label anak prasekolah, lalu ADD dan OK. Setelah itu kita beri penamaan pada variabel. Yang pertama saya beri penamaan jumlah konsumsi susu. Dan yang kedua yaitu usia. Setelah itu klik analis, lalu comparements, dan pilih yang ANOVA atau yang paling bawah sendiri. Setelah itu yang konsumsi susu itu dimasukkan ke dalam dependent dan yang usia di bawahnya. Setelah itu klik post hoc, lalu klik bagian yang paling atas sendiri dan continue. Setelah itu klik OK. Nah, sudah keluar hasil analisis dari jumlah konsumsi susu terhadap tiga rentan usia pada anak, yaitu anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Lalu copy dan tempel di bawah data yang kita analisis yang di Word. Untuk pengopian dilakukan satu persatu, tidak bisa secara langsung, karena apabila secara langsung saya kemarin melakukan itu terjadi error. Jika sudah di-copy di dalam Word, maka hasil harus diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami. Interpretasi output. Tabel ANOVA adalah tabel untuk menguji apakah terdapat perbedaan konsumsi susu yang signifikan antara 3 rentang usia pada anak yang berbeda, yaitu anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Adapun dasar pengambilan keputusan ini yaitu dari hasil analisis didasarkan pada hal berikut. Dasar pengambilan keputusan 1. Yang pertama, bila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, dan bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Untuk pengambilan keputusan 2, bila signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan bila lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Keputusan. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 73,129, lebih besar dari F tabel yang 3,10, sehingga H1 diterima. Sedangkan pada pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang dimana kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan yaitu terdapat perbedaan signifikan nilai jumlah konsumsi susu terhadap 3 rentan usia anak, yaitu anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut, yaitu menggunakan LSD. Uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan jumlah konsumsi susu terhadap 3 rentan usia anak, yaitu anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Adapun hasil uji lanjut LSD ini diperoleh hasil pada tabel multiple comparison.
Hipotesis yang diajukan pada uji lanjut ini adalah H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan jumlah konsumsi susu terhadap 3 rentan usia anak, yaitu anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Yang kedua yaitu H1 yang berarti terdapat perbedaan jumlah konsumsi susu terhadap 3 rentan usia pada anak, yaitu anak bayi, anak balita, dan juga anak prasekolah. Adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Sedangkan yang kedua bila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Sehingga dapat diambil keputusan sebagai berikut. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikan perbandingan anak bayi dengan anak balita adalah sebesar 0,000 di mana kurang dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Selanjutnya, nilai signifikan perbandingan anak bayi dengan anak prasekolah adalah sebesar 0,000 di mana kurang dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Selanjutnya, nilai signifikan perbandingan anak balita dengan anak bayi adalah sebesar 0,000 di mana kurang dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Selanjutnya yaitu nilai signifikan perbandingan anak balita dengan anak prasekolah adalah sebesar 0,000 di mana kurang dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Yang selanjutnya nilai signifikan perbandingan anak prasekolah dengan anak bayi yaitu sebesar 0,000 di mana kurang dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Dan yang terakhir yaitu nilai signifikan perbandingan anak prasekolah dengan anak balita adalah sebesar 0,000 di mana kurang dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah konsumsi susu terhadap 3 rentan usia pada anak yang diperbandingkan baik itu anak bayi versus anak balita, anak bayi versus anak prasekolah, anak balita versus anak bayi, anak balita versus anak prasekolah, anak prasekolah versus anak bayi, dan juga anak prasekolah versus anak balita. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.